Selamat datang di Creative Team DPM PTSP Provinsi Bali. Oke, para follower DPM PTSP Provinsi Bali, dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di bidang PIPM bersama Ibu Luh Suwartini sama Pak Albert yang merupakan komando daripada PIPM. Ada beberapa nanti masalah evaluasi kerja yang kita harapkan untuk jawaban dari PIPM itu terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja sudah dilakukan di PIPM. Pertama-tama saya ingin bertanya, kemudian pertama sama Ibu Luh Suwartini. Ini Bu, dari bidang PIPM, apa yang menjadi tupoksi dari PIPM secara umum? Terima kasih Pak Gung atas kesempatannya memberi kepada PIPM untuk broadcast pada hari ini. Kita di bidang PIPM mempunyai tugas fungsi, yaitu ada 3. Satu untuk pemetaan potensi daerah, yang kedua itu adalah pemberdayaan usaha daerah, yang ketiga itu untuk penetapan deregulasi daripada penanaman modal itu sendiri. Terkait tadi apa yang dijelaskan Ibu Luh, itu ada 3 jenis tupoksinya yang menjadi pokok daripada fungsi di PIPM. Dari pokok-pokok tugas pokok dan fungsi di PIPM tersebut, berapa kegiatan yang ada di PIPM dan berapa pengelolaan anggaran yang ada di situ? Terima kasih Pak Gung, dapat saya jelaskan di sini. Untuk kegiatan deregulasi itu perencanaan Pergub 46 sudah terbit tentang perizinan, di mana dalam Pergub itu sudah diatur sebanyak 89 dari perizinan dan non perizinan. Di kegiatan peta potensi tentunya di sana adanya kajian dari 2 kajian peta potensi yang sudah dilaksanakan, satu untuk usaha daerah, satu untuk potensi daerah itu sendiri. Terima kasih Ibu Luh atas penjelasannya. Saya sekarang akan menuju ke Pak Albert. Pak Albert, terkait tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Luh Suwartini, sekarang terkait dengan pemetaan potensi yang ada di PIPM, berapa anggaran yang dikelola dan bagaimana apa itu kegiatan yang sudah dilakukan? Jadi terima kasih Pak Agung. Jadi untuk kegiatan pemetaan, tepatnya pemetaan potensi dan peluang usaha provinsi, kita mengelola anggaran sebesar 365 juta. Kegiatan itu kita laksanakan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Universitas Hindu, untuk melakukan kajian dan analisis terhadap usulan apa yang menjadi usulan kabupaten kota di seluruh Bali. Terima kasih dulu. Terkait dengan kajian-kajian yang sudah dibuat, apa yang bisa diharapkan dari kajian tersebut? Mohon penjelasannya Pak Albert. Ya. Jadi hasil yang kita harapkan dari kajian itu adalah adanya peta potensi dan peluang usaha yang ada di Provinsi Bali, di mana hasil pemetaan atau hasil kajian tadi itu akan dijadikan sebagai bahan promosi yang akan dikemas nanti oleh bidang promosi sendiri yang ada di kantor kita, sedemikian rupa untuk siap ditawarkan kepada investor. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Albert terkait pemetaan potensi. Sekarang saya menuju lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan deregulasi, dalam hal ini deregulasi. Nah, nanti mungkin antara Pak Albert atau Bu Luh siapa saja yang menjawab nanti, apa saja yang sudah
dilakukan untuk deregulasi yang terkait dengan penanaman modal? Terima kasih Pak Agung. Kami di PPM di tahun 2022 itu sudah ada dan terbit Pergub 46 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan provinsi, di mana dalam Pergub itu diatur perizinan itu sebanyak 48 perizinan dan yang non perizinan ada 41 izin yang non perizinan. Demikian Pak Agung. Tadi sudah dijelaskan tentang pemetaan potensi. Sekarang terkait dengan masalah pemberdayaan usaha daerah, apa yang sudah dilaksanakan, Bu Luh? Terima kasih Pak Agung. Terkait dengan pemberdayaan usaha yang kita laksanakan di PPM, kita sudah menghimpun 10 daripada pelaku usaha itu yang terdiri dari datanya dari kajian endek dan kajian kayu. Nah, di sini kita sudah mendorong dari pelaku usaha tersebut yang ada di kajian tersebut untuk memiliki NIB daripada persyaratannya nanti Pak Agung. Demikian, terima kasih. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap di channel DPM PTSB Provinsi Bali. Kali ini saya akan lanjutkan juga pertanyaan terkait dengan kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi mungkin di PPM terhadap pelaksanaan kegiatan. Mungkin Ibu atau Pak Albert yang bisa menjelaskan, silakan. Nah, jadi secara prinsip bahwa kendala yang kita hadapi itu tidak ada. Itu terbukti dengan kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik, seperti kegiatan pemetaan potensi dan kegiatan pemberdayaan usaha daerah. Keberhasilan daripada DPM PTSB tentu tidak lepas dari pencapaian investasi. Untuk target investasi di tahun 2022 ini yang ditargetkan berdasarkan RPJMD adalah sebesar 10,1 T. Nah, untuk itu kami mohon penjelasan dari Pak Albert atau Bu Luh, apakah target ini bisa dicapai tahun 2022? Mohon penjelasan. Nah, jadi untuk target investasi tahun 2022 yang kita rencanakan sebesar 10,1 T, realisasi hingga triwulan ketiga sudah mencapai 8,66 T triliun atau sekitar 85,77%. Jadi untuk di penghujung tahun 2022 kami yakin dan optimis bahwa target itu akan bisa dicapai. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita bersama Ibu Luh dan Pak Albert dari bidang PPM. Tadi sudah benar-benar jelaskan secara gamblang. Baik Ibu Luh dan Pak Albert, terima kasih atas wawancaranya atau penjelasannya hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, kali ini saya berada di ruang Dalak, di bidang Dalak, bertemu dengan Pak Artikel di sini sebagai komandonya di sini. Ada beberapa Pak terkait dengan tupoksi daripada Dalak. Itu mungkin nanti Pak Artikel bisa jelaskan. Kemudian sejauh mana sudah kegiatan dilakukan, capaiannya seperti apa. Nah, itu Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya yang sangat menukik kepada permasalahan-permasalahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ya, di mana DALAK itu adalah singkatan dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ya, DALAK. Terkait dengan
tupoksi yang ada di bidang pengendalian, yaitu ada 3 substansi di bidang pengendalian ini, yaitu mencakup substansi pemantauan, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah untuk melakukan verifikasi pelaksanaan penanaman modal, melihat secara realita, secara real realisasi dari penanaman modal itu. Kemudian ada substansi yang kedua, yaitu pembinaan. Nah, ini kegiatan substansi pembinaan ini adalah untuk melakukan identifikasi, ya, melakukan identifikasi pertama, kemudian lanjut kepada memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan penanaman modal. Nah, yaitu tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi pelaku usaha terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penanaman modal. Nah, kemudian yang ketiga adalah substansi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, yaitu tujuannya adalah untuk melihat secara langsung realisasi dari pelaksanaan perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Nah, itulah tupoksinya. Tupoksi di bidang pengendalian ada yang melingkupi 3 kegiatan, 3 sub kegiatan. Kemudian dari realisasi pelaksanaannya, ya, di bidang dalak niki, apa hubungannya antara pembinaan, pemantauan, kemudian apa dengan pengawasan. Nah, di sini artinya ada kegiatan yang terintegrasi. Yang pertama, kita melakukan pemantauan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, setelah ditemukan perusahaan itu dan kondisinya memang seperti ada pelanggaran dan lain sebagainya, ya, kemudian kita arahkan pelaku usaha ini untuk diawasi. Ya. Setelah diawasi, ini dari tim pengawasan akan melihat indikasinya apa. Apakah perusahaan itu, pelaku usaha itu tidak paham terhadap ketentuan-ketentuan penanaman modal? Apakah dia sengaja? Kalau dia ada unsur kesengajaan untuk melanggar, tentunya kita akan memberikan peringatan. Kemudian kalau ada indikasinya dia itu tidak paham, kita akan lakukan pembinaan. Nah, itulah hubungan kerjanya, ya. Nah, kemudian terkait dengan tahun 2022, ya, kami telah melakukan kegiatan di bidang pengendalian kita terkait dengan bimbingan teknis. Ya, bimbingan teknis ini adalah merupakan substansi dari kegiatan pembinaan. Ya. Bimbingan teknis, implementasi pengawasan, perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian yang kedua kami lakukan adalah bimbingan teknis atau sosialisasi, implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian yang tiga adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan. Nah, kemudian di substansi pengawasannya itu ada, artinya kegiatannya adalah untuk melakukan pengawasan ke lapangan atau inspeksi, mencocokkan antara izin yang dimiliki dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ya, itu. Oke. Dari kegiatan itu semua telah kita laksanakan dan tercapai 100%. Oke. Nah, dari sisi anggaran kita untuk kegiatan pembinaan mungkin bisa yang ini ya, nilainya ya, untuk kegiatan pembinaan angka yang kita bisa realisasikan dari sisi anggaran 94% ya, 94,5%. Kemudian dari sisi pengawasan yaitu mencapai 82,83%. Itu dari sisi realisasi keuangannya. Terkait dengan realisasi output ini dari kegiatan kami di Dalak ini yaitu
outputnya adalah pelaku usaha. Dari 329 dalam rangka pembinaan ini yang kami rencanakan itu adalah 329, itu bisa tercapai 774 pelaku usaha ya. Kemudian dari substansi pengawasan ya, dari 100 yang ditarget ya, targetnya 100 ya, kami bisa capai itu 109 pelaku usaha ya. Kemudian di samping kami melakukan kegiatan pembinaan, kemudian melakukan pengawasan, juga kami melakukan kegiatan pemantuan, yaitu melalui dana dekonsentrasi ya, di mana dana dekonsentrasi yang diberikan oleh pusat yaitu untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan resesi pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu dengan target 31 pelaku usaha, kami bisa resesikan sampai dengan 61 pelaku usaha, di mana dananya yang diberikan oleh pusat itu adalah 230.090.000 rupiah. Nah, dari dana itu terserap 227.551.872 rupiah, sehingga masih tersisa 2.538.128, yaitu karena efisiensi penggunaan dana ya. Artinya di sini terserap dana APBN itu, artinya dalam rangka dekonsentrasi itu adalah 99%. Ya, demikian mungkin yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Artikel sudah dijelaskan secara panjang lebar dan jelas sekali bahwa dari kegiatan-kegiatan itu ada beberapa kegiatan, tidak salah ini ada kegiatan 3 kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kalau saya lihat jadi itu sepanjang pembinaan, kemudian kegiatan bimbingan teknis, kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi implementasi pengawasan perizinan. Kemudian satu lagi yang dalam catatan kami di sini juga ada kegiatan-kegiatan yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan layanan konsultasi. Nah, itu juga ya itu sudah terrealisasi kalau tidak salah ini kepada 33 pelaku usaha tadi sudah dijelaskan dengan pagu anggaran 656 juta lebih kan gitu. Kemudian realisasinya sudah mencapai 627, jadi hampir 95,76%. Kemudian juga kami melihat dari sisi pengawasan juga di target itu ada 100 usaha yang ditargetkan, kemudian relasinya melebihi mencapai 109 perusahaan, jadi lebih 9 perusahaan. Kemudian dari sisi pagu anggaran dari catatan juga saya catat di sini adalah sebesar 137 juta 6 sekian ribu. Terus realisasinya sebesar 114, atau artinya hampir 82,83%. Nah, suatu pencapaian yang sangat bagus di bidang dala. Oke, para pemirsa sekalian, saya hari ini sudah melakukan perbincangan yang cukup lengkap dengan Pak Artikel terkait dengan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Saya akan lanjut lagi menuju bidang lain. Oke, guys. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, mari. Untuk di bidang promosi, kami ada 2 sub kegiatan, yaitu satu kegiatan pelaksanaan promosi, yang kedua sub kegiatan pengembangan strategi promosi. Di tahun 2022 di bidang promosi mengelola anggaran secara keseluruhan sebesar 450 juta lebih. Kemudian terdiri dari dibagi menjadi 2, yaitu di bidang pengembangan strategi itu sebesar 168.678.000, kemudian di pelaksanaan promosi sebesar 289.318.790. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah pengemasan video yang didapatkan dari hasil kajian-kajian yang sudah merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh PIPM, yaitu kajian-kajian berupa pengrajin tenun ikat,
tradisional, yang kedua pengrajin kayu atau termasuk di dalamnya handicraft. Yang ketiga adalah kajian tentang lahan. Dalam pelaksanaannya semua sudah selesai, sudah dilakukan dengan baik dan sudah kita promosikan juga. Selain di media-media kita, juga kita promosikan di media-media Kementerian Investasi, BKPM RI, kemudian di Kementerian Luar Negeri, yaitu di INA-Access. Untuk itu kami berharap apa yang kita lakukan promosi cepat dikenal di seluruh mancanegara. Hanya demikian yang dapat kami berikan informasi terkait dengan bidang promosi. Yang jelas, tugas daripada promosi adalah bagaimana kita mengemas, kemudian mempromosikan potensi-potensi yang ada di kabupaten kota, sehingga para penanam modal berminat menanamkan modalnya di Bali. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke guys, jangan beranjak dulu dari channel DPM PTSP Provinsi Bali. Kali ini saya menemui Bapak Ide Bagus Arimbagos sebagai leadingnya, komandannya dari pengaduan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada beliau terkait dengan tugas pokok daripada pengaduan. Nah, dari sekian tugas pokok itu ada di situ sudah dilakukan layanan konsultasi dengan pengaduan secara virtual. Itu nanti saya mohon penjelasannya dengan Bapak Bagus Arimbagos. Kemudian yang kedua, survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat yang berbasis digital dengan memanfaatkan Google Form. Apa itu maksudnya, Pak? Nah, itu tolong minta penjelasan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih Pak Agung atas waktu, atas podcast yang disampaikan ke kami terkait dengan isi di pengaduan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, DPM PTSP salah satunya mempunyai satu unit substansi pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan. Nah, tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan pengaduan, penyuluhan, konsultasi serta peningkatan laporan layanan terpadu. Maksud dari adanya unit substansi ini adalah untuk memberikan kepastian pengaduan dari masyarakat dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya itu mengelola pengaduan secara cepat, tepat dan tuntas, memberikan akses dan partisipasi masyarakat untuk memberikan aspirasi terkait dengan pelayanan publik, dan tidak kalah penting dari semua proses itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di DPM PTSP. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan tadi terkait dengan pengaduan secara virtual sesuai dengan keputusan Kepala Dinas DPM PTSP nomor 807 tahun 2022, di sana sudah ada standar pelayanan di DPM PTSP. Di sana sudah tertera waktu, terus model pengaduan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menyesuaikan dengan Permenpan 62 tahun 2018 tentang pengaduan sistem pelayanan publik nasional. Nah, terkait dengan pengelolaan pengaduan yang sedang kami lakukan sekarang, yaitu bisa melalui telepon, email, website DPM PTSP, dan tidak kalah penting melalui SP4N Lapor. Nah, konsultasi atau pengaduan virtual dengan menggunakan Google Meet. Nah, itu Google Meet. Nah, itu sedang kita kembangkan sekarang. Itu kita kembangkan. Mungkin peaknya nanti pada awal 2023 sudah kita bisa launching secara luas. Tujuannya melakukan pengaduan virtual adalah
pelaku usaha dapat mengajukan atau menjadwal kapan mereka akan melakukan pengaduan atau konsultasi secara daring kepada kami di DPM PTSP. Nah, pada tahun 2023 rencananya ini sedang kita garap juga terkait dengan akan dibuat suatu call center dengan menggunakan media WhatsApp bisnis dari DPM PTSP. Ini sedang kita garap dengan tim di pengaduan. Itu juga sebagai suatu layanan chat dari pelaku usaha. Nah, terkait dengan survei kepuasan masyarakat yang menggunakan media digital Google Form, di mana survei kepuasan masyarakat itu apabila ada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi, mereka akan men-scan barcode yang tertera untuk menilai kepuasan yang kami berikan terhadap layanan. Nah, dari apa yang kita lakukan selama ini sampai dengan Oktober kemarin, nilai IKM kita sudah di posisi 93,369. Itu dengan predikat sangat baik, Pak Agung. Mungkin itu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ide Bagus. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar dan begitu jelas sekali dan mudah kita tangkap ya. Jadi di bidang pengaduan itu merupakan suatu, kalau kita cari secara tarik garis besarnya adalah pengaduan daripada pelaku usaha yang mungkin memunculkan kendala dalam permasalahan urusan perizinan. Nah, ada satu lagi pertanyaan Pak Bagus. Sampai saat ini banyakkah orang melakukan pengaduan, Pak? Terima kasih, Pak. Terkait dengan pengaduan, pada sampai dengan triwulan ketiga ini hanya ada pengaduan 2. Nah, itu pun tidak secara substansi. Mereka hanya menyampaikan pengaduan terkait dengan perizinan kapan mereka terbit, yang seperti itu, yang tidak terlalu krusial karena sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan melalui keputusan Kepala DPM PTSP nomor 807 tahun 2022. Pengaduan yang bersifat normatif maksimal kami laksanakan dalam waktu 5 hari. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, 2 pengaduan yang masuk sampai dengan triwulan ketiga ini itu tidak sampai 2 hari, sehari sudah selesai permasalahan. Oke, itu. Oke. Berarti sangat bagus dan sangat minim sekali pengaduan. Itu artinya urusan perizinan pelayanan yang dilakukan sudah cukup baik. Itu artinya kalau kita lihat ke belakang itu artinya bahwa pelayanan kita sudah dilakukan dengan baik, di mana sedikitnya adanya pengaduan. Oke, Pak Ide Bagus, demikian yang sudah kami tanyakan ke Pak Ide Bagus terkait dengan bidang pengaduan. Untuk itu saya mohon pamit dulu, Pak Ide Bagus. Terima kasih atas semua penjelasannya dengan baik dan gamblang. Oke, guys, saya akan lanjut ke bidang lain. Kami mau menuju ke bidang data. Oke, suksema, Om Santi. Terima kasih, Pak Agung. Oke, jangan kemana-mana dulu. Masih tetap kita di channel Tim Kreatif DPM PTSP Provinsi Bali. Kali ini saya akan mewawancarai dari bidang data yang dikomandoi oleh Ibu Cok Junianti dan Juniastuti, maaf. Kemudian kebetulan juga kita ketemu sama Dokter Hewan Pak Bante Chandra yang mengkomandoi bidang perizinan. Oke. Ini kita ada beberapa pertanyaan terkait dengan keberhasilan daripada masing-masing bidang dan kinerja kerja yang telah dicapai oleh masing-masing bidang. Nah, saya mulai saja dengan Ibu Cok terkait dengan masalah data, informasi, penanaman modal. Di sini ada program pengelolaan data dan sistem penanaman modal.
yaitu yang merupakan kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi. Sejauh ini Bu, sejauh ini kegiatan yang dilaksanakan di bidang data ini bagaimana pencapaiannya? Matur suwun semua Pak Agung atas pertanyaannya. Sebelumnya titiang aturkan nyangre rahajeng nyangre Hari Raya Galungan, mumpung kita bisa ketemu terakhir mungkin ya hari Senin sudah penyaja terkait dengan pertanyaan Pak Agung tadi. Titiang sebagai PLT di bidang pengelolaan data dan informasi penanaman modal, kita memegang dana APBD dengan jumlah anggaran yang kita pegang sebesar 178.381.096 rupiah. Dan sampai saat ini realisasinya sudah mencapai 165.665.621 rupiah. Terkait kegiatan yang Tiang laksanakan adalah melaksanakan monitoring terkait perizinan dan non perizinan yang berada di wilayah provinsi. Kemudian kita juga mensaihkan data yang ada di kita dengan data yang ada di lapangan. Dan sejauh ini kegiatannya sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan atau kendala yang signifikan karena kita sudah langsung tindak lanjuti dengan OPD terkait. Demikian yang dapat Titiang sampaikan. Begitulah semuanya yang mungkin masih menonton di channel DPM PT SPP. Tadi sudah penjelasan dari Ibu Cok tadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang data. Sekarang saya akan menuju ke Pak Mandi Chandra sebagai komandan perizinan ini yang mewakili perizinan A, B, dan C. Oke, Pak, terkait dengan bidang perizinan dan non izin ini terkait juga dengan pelayanan yang dilakukan kan Pak ya terhadap perizinan. Nah, dari program-program ini kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang menjadi kewenangan daerah provinsi yang kegiatannya pemantuan pemenuhan komitmen kan begitu ya, pemantuan perizinan dan non perizinan. Nah, dari dana-dana yang ada di sini kan ada dana APBN dan juga mengelola dana APBN dan APBD tentunya. Nah, dari pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang merupakan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di sini kan kalau dijelaskan secara ini. Apa saja kegiatan yang dilakukan Pak? Terima kasih Pak Agung terkait dengan pelayanan kita terhadap masyarakat terkait dengan perizinan dan non perizinan. Memang sumber anggarannya ada dua, dari APBD dan dari APBN. Di mana kalau APBD itu terkait dengan proses atau pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan provinsi. Sedangkan dana dekon terkait juga pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Di mana sebenarnya prosedur pelayanan itu tidak jauh berbeda. Ingin memberikan layanan maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan proses izin, yaitu proses izinnya mudah, cepat, pasti dan transparan. Begitu kan? Nah, ini saya juga dengar berapa juga ada selentingan saya dengar sebenarnya mungkin di dalam urusan perizinan. Mungkin di urusan perizinan non perizinan tidak masalah, tapi di aplikasi sistem seperti OSS yang itu kan yang dikeluarkan oleh pusat dari kementerian. Jadi kalau pelaksanaannya kemudian di daerah apa ada kendala apa ada permasalahan-permasalahan yang diketemui Pak? Terima kasih. Kalau perizinan dan non perizinan kalau untuk kewenangan provinsi sudah kita ketahui yaitu melalui sistem prestise, artinya semua pelaku usaha atau calon pelaku usaha cukup dengan mengupload ketentuan yang telah ditentukan sesuai dengan keinginan izin yang diperoleh, maka langsung kita proses di kantor DPM PTSP Provinsi Bali.
Sedangkan untuk kabupaten kota, memang dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali memang ada perbedaan sedikit Pak Agung, karena mungkin terkait sarana prasarana yang dimiliki. Sedangkan misalnya untuk Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar, dia sudah mempunyai sistem tersendiri. Sedangkan khusus untuk Klungkung, sistemnya memang tetap terintegrasi secara elektronik, tapi dia masih memakai sistem yang ada dari pusat. Oke, semuanya tadi kita sudah betul-betul dijelaskan dengan gamblang sekali ya, semuanya kayak sudah jelas. Dan mungkin nanti, maaf saya berkata mungkin, dan nanti kita akan lakukan evaluasi nanti ke depan terkait dengan apa yang sudah dilakukan semua wawancara dari semua bidang. Untuk itu terima kasih dulu Pak Made Chandra dengan Ibu Uco. Terima kasih. Sama-sama. Oke, semoga sukses dalam pelaksanaan. Kami dari tim kreatif tetap bekerja dan mencari semua menggali semua permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di DPM PTSP. Terima kasih. Om Santi. Oke, netizen, penonton dan pemirsa semua dimanapun berada, demikianlah tadi sekilas wawancara-wawancara yang saya lakukan di masing-masing bidang di DPM PTSP Provinsi Bali. Sekarang saya mau lanjut belum makan dari tadi. Dadah guys.